Bapa, buka hati kami mau mempersembahkan hati kami yang terbaik hanya untuk Engkau. Karena Engkaulah Tuhan satu-satunya. Bapa kami, nama Engkau nama yang terindah, nama di atas segala nama. Amin. Mari sama-sama kita datang, kita berikan hati yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan, ini hati kami yang rindu akan Engkau. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku,
semua mungkin datang ke sini dengan ada pergumulan. Mari kita serahkan pergumulan kita ke dalam tangan Tuhan. Kita juga mau memberikan persembahan kita yang terbaik. Kita mau merayakan kasih Tuhan yang terjadi setiap hari dalam hidup kita. Mari kita tepuk tangan di atas kepala sama-sama. Hidupku selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku, Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Tuhan dan suaraku di namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat-lompat, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku, nyatalah perbuatanmu. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Tuhan dan suaraku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Suaraku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Tuhan dan suaraku puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus kau di dalamku, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kita mengadakan Tuhan hari ini. Biarlah kuasa Tuhan mengalir yang akan melawat setiap hati kita.
ruangannya dingin, tapi kita udah angkat ya Bapak Ibu ya. Kita udah bersuka, kita udah memuji Tuhan Bapak Ibu. Saat ini kita mau arahkan hati kita, pandangan kita hanya untuk Tuhan. Kita mau berkata, kita mau bilang bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kami. Tuhan adalah kekuatan. Bahkan Tuhan tahu sedalam hati yang kami miliki. Mari Bapak Ibu jadikan lagu ini sebagai iman kita kepada Tuhan. Biarlah menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupan kita. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku datang menyembah, membawa syukur. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku.
hadir bagi kami Bapak. Bapak, saat ini kami mau fokus untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bro Timi. Bapak, kiranya Kau urapi dia, lidah bibir perkataannya, agar apa yang keluar sungguh berasal dari Engkau. Dan kami buka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini sungguh tertanam di hati kami, dan nantinya boleh kami bagikan untuk semua orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Amin. Silakan Ko Timi. Bapak Ibu semuanya, Shalom. Bagi yang belum kenal saya, perkenalkan, nama saya Timi Theophilus, saya biasa dipanggil Timi. Saya berasal dari Bandung. Sehari-hari saya adalah seorang pengusaha, saya pengusaha IT, salah satu merek komputer nasional di Indonesia. Kalau di sini kan semua rata-rata pengusaha ya pasti juga rutin baca berita, baca koran belakangan hari-hari ini. Makanya orang hari-hari ini terus juga mikir 2025 ini bisnis ini jadi kayak apa ya? Karena dengan sesuatu ini segala sesuatu jadi nggak pasti semuanya. Nah, hari ini Bapak Ibu semuanya, kita mau ngomongin masalah duit, kita mau ngomongin masalah keuangan. Tapi sebelumnya kita mau berkaca dulu gitu. Saya nyari di internet ya, daftar orang terkaya di dunia saat ini siapa, dan muncullah data-data ini. Klik, nah boleh tolong dibantu bro, di nextin. Muncul ada beberapa nama-nama ini dan saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti udah tahu juga gitu ya. Daftar nama-namanya mungkin rada kecil, nggak kelihatan di situ. Saya kasih tahu di situ ya ada sebentar saya gede di sini ya. Ada Elon Musk, ada Jeff Bezos, ada Mark Zuckerberg semuanya. Dan ranking 1 itu yang menguasain ekonomi, menguasain duit paling gede di dunia hari ini ya Elon Musk. Dia punya duit sekarang, boleh di next lagi, itu nilainya 409 miliar dolar ya, 409 miliar dolar. Kita punya 409 miliar di Indonesia udah lumayan gede, nah dia kasih dolar. Kalau nggak kebayang kira-kira 409 miliar dolar itu segede apa? Buat perbandingannya, kita bandingin sama PDB bisnis ekonomi, penghasilan yang ekonomi PDB sebuah negara. Portugal itu PDB-nya 249 miliar. Jadi kira-kira itu cuma setengah dari duitnya Elon Musk. Pakistan itu 376 miliar. Indonesia lebih gede dari itu, tapi Elon Musk itu kira-kira 30% duitnya dia itu setara dengan 30% PDB Indonesia. Jadi ini uang yang gede banget, 409 miliar. Ini jumlah yang gak sedikit. Nah, tapi kalau Bapak Ibu, saudara-saudari googling lagi, tanya lagi di internet, orang paling kaya dalam sejarah, bukan yang sekarang ya, termasuk yang udah mati semua segala, dicek siapa sih yang paling kaya dalam sejarah. Dan muncullah nama yang hari ini tokoh yang kita mau belajar hari ini. Ya, Salomo. Di kitab 1 Raja-Raja dibilang ini, adapun emas yang dibawa kepada Salomo dalam 1 tahun ialah 666 talenta. Saya dulu mikir 666 talenta. Talenta kan itu ya, kemampuan kita, kebiasaan kita, kehebatan kita. 664 talenta itu apa? Saya tanyalah paling gampang. Nanya di Google panjang banget jawabannya. Tanya pakai AI sekarang. Tanya ke ChatGPT. 666 talenta itu segimana sih kalau duit sekarang gitu ya. Ini hasilnya si ChatGPT. Saya bacain aja ya. 666 talenta, 1 talenta itu pada zaman Salomo itu kira-kira setara dengan 34,2 kg emas. Ya, jadi 666 talenta itu kaliin aja sama 34 itu kira-kira 22,7 ton. Itu setoran duitnya yang masuk ke Salomo setiap tahunnya. Salomo berkuasa selama 40 tahun. Dan saya kasih tahu, bisnisnya bukan cuma dari setoran beginian. Dia kalau zaman sekarang dia punya bisnis banyak lah, ada kos-kosan, ada hotel, klub, semua restoran, semua. Dia banyak bisnisnya. Setelah dihitung dan dinilai kira-kira sekarang ini nilai value berapa gitu ya. Kira-kira nilai value kekayaannya Salomo kalau di-convert dengan duit sekarang itu adalah sekitar 2,2 triliun dolar atau 2.200 miliar. Jadi kalau dibandingin sama yang tadi lewat jauh tuh. Yang lain tuh masih segini, Elon Musk 400 ya kali 5 ke sana, nggak cukup gambarnya. Itu kekayaannya si Salomo. Nah, pertanyaannya, dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya bisnis juga tetap pasti naik turun. Apalagi zaman dulu itu nggak ada aturan, nggak ada undang-undang. Semua orang yang kuat semua bisa menang. Apa sih yang ngebikin si Salomo ini bisa bertahan 40 tahun, stabil, sampai mati juga masih tetap dapat duit semuanya, masih aman semuanya, dan bisnisnya berkembang terus bahkan naik terus. Apa yang terjadi sama dia? Ini yang mau kita bahas hari ini, 7 prinsip keuangannya Raja Salomo. Yang mudah-mudahan kita sama-sama bisa praktekin nih.
ngapain yang dia lakukan di sini ya, apa yang dia lakukan di sini. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita mau mulai dari firman Tuhan, karena kalau mau tahu catatan sejarahnya kan adanya di Alkitab. Yang tulisan paling banyak itu dari kitab 1 Raja-Raja di situ. Kalimat pertama di 1 Raja-Raja 3 yang saya baca, bilangnya kayak gini. Maka berikanlah pada hambamu ini hati yang paham untuk menghakimi umatmu dan untuk membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar? Ini doanya Salomo. Waktu dia lagi baru kepilih jadi raja, Daud sudah meninggal, sudah wafat, dia naik, yang menguasai kerajaan ini yang cukup besar ini, ya dia berdoa ini. Artinya apa sih? Sebelum masuk ke arti sini saya mau tanya, Bapak Ibu, kalau matahari yang bikin siapa? Tuhan. Yang punya matahari siapa? Berarti bumi ini siapa yang bikin? Allah. Yang punya bumi ini siapa? Allah. Tanah tempat kita berdiri ini siapa yang bikin? Allah. Yang punya ini siapa? Hotel ini semuanya juga ini bikinan dari siapa? Manusia. Punya siapa? Punya yang punya sini gitu ya. Kan semua katanya ciptaan Tuhan. Ini juga diciptakan juga bagian dari karya Tuhan nggak hotel ini? Iya, punya Allah juga berarti. Iya juga boleh ragu-ragu ya. Baju nih baju yang dipakai sama Anda semuanya. Ini siapa yang bikin? Pabriknya gitu ya. Aan yang bikin. Siapa yang punyanya? Ciptaan dari mana? Tuhan juga. Sekarang duit Anda itu duit dari siapa? Hasil kerja. Siapa yang ngasih? Tuhan. Jadi yang punya siapa? Tuhan. Gitu ya. Handphone, kebeli handphone, punya handphone semua di sini? Coba diangkat handphonenya. Boleh? Ya, handphonenya ini kebeli pakai duit. Ya, hasil dari kerja dari Tuhan. Jadi Tuhan ini handphone punya siapa? Handphonenya punya siapa? Punya saya. Kalau dunia punya Tuhan. Handphone katanya semuanya milik Tuhan. Semuanya kupersembahkan untuk Tuhan. Semuanya kuberikan untuk Tuhan. Handphone punya siapa? Punya saya. Bapak Ibu, kita belajar gitu ya dari satu hal. Salomo pada saat dia lagi ngomong sama Tuhan, dia raja, dia hebat. Kalau dia mau ngomong, dia bisa ngomong. Tuhan, gue nggak paham nih sekarang caranya buat ngehakimin orang-orang lu nih ada di sini semua. Lu kasih tau gue dong, gue sekarang harus ngapain? Tapi enggak. Salomo ngomongnya bukan pakai gua lu. Salomo ngomongnya berikanlah pada hamba. Hamba itu bicara tentang sesuatu yang rendah banget, bahkan dia bukan siapa-siapa. Jadi dia minta sesuatu dan dia minta sama Tuhan karena ini bukan punyanya dia. Ya tadi saya tanya, saya balik lagi. Salomo tidak pernah merasa bahwa itu adalah milik dia. Bahkan semua dari awal dia mulai menjabat, dia tahunya di situ dia mah gawe. Kelihatan dari kalimat pertamanya. Kalimat pertamanya hamba. Ini punyanya Tuhan. Jadi Tuhan karena ini punyanya Tuhan, tolong kasih tahu, saya harus ngapain? Contoh gini, kalau Anda sekarang kerja, masuk ke perusahaan orang, mulai gawe hari pertama, terus diem. Nanya nggak? Nanya kan? Pak Bos, saya harus ngapain hari ini? Karena itu bukan perusahaan Anda. Anda cuma kerja sih. Nah, sekarang Bapak Ibu, balik lagi. Pertanyaannya adalah apakah kita juga udah punya pola pikir sama dulu nggak seperti Salomo? Bahwa ngerasa Salomo tuh dari awal dia udah tahu bahwa semua ini bukan punya dia. Walaupun yang mewarisin bapaknya, Daud, udah dikasih nih kerajaan yang dengan harta sekian banyak, seorang dan sekian banyak. Dia aja nggak pernah ngerasa bahwa itu punya dia. Kayak kita sekarang punya handphone 18 juta aja tuh punya kita, pokoknya nggak boleh lagi yang lain gitu ya. Padahal belinya juga dari hasil karya Tuhan kan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih kantongnya bulan ini dapat gitu kan. Terima kasih Tuhan dapat begini, akhirnya kebeli handphone. Jadi saya tanya sekali, handphonenya punya siapa? Masih kekeh juga. Pulang dah. Handphone punya siapa? Punya saya juga tetap ya. Punya Tuhan. Punya enggak juga pokoknya. Enggak. Pemberian Tuhan dikasih ke kita gitu ya. Pemberian Tuhan dikasih ke kita. Tapi dari Tuhan ya berarti ya asalnya. Kalau gitu kalau saya Tuhan, saya mau minta. Ada di luar ada yang pas apa nggak punya handphone. Boleh minta?
Yang handphone dong, ini mah enggak, udah lama. Kasih mau dikasih pasar Pak bener. Ada yang mau ngasih? Saya mau kasih beneran nih ke depan kita. Katanya soalnya umat KPPK ini terkenal murah hati gitu. Saya mau tanya, ada yang mau ngasih nggak? Oh di belakang ada yang mau ngasih tuh. Nah, oh nggak apa-apa di belakang tuh ada yang mau ngasih tuh. Wah, wah dikasih loh benar. Wah, tepuk tangan dulu dong. Bro ini benar dikasih. Benar. Lu nggak ragu-ragu. Gua kasih orang lain sana nggak apa-apa. Gua mau pulang. Nggak apa-apa. Kenapa? Punya dia mau ngasih karena Bapak Ibu semuanya sebelum mulai saya ke belakang, bro, titip handphone gua ke dia. Nanti kalau gua minta balikin, dan dia mau kasih. Karena memang dia tahu ini bukan punya dia. Dari awal dia paham, bukan punya gua, ya diminta ya dikasih. Kita berapa sering kita ngomong sama Tuhan, semua kuberikan untuk Tuhan. Rumah ini punya Engkau Tuhan, pemberian dari Tuhan. Apapun semuanya dari Engkau Tuhan. Tapi ya nggak usah ngomongin ngasih rumah ya. Handphone juga pas dikasih iPad butut aja lah yang udah dilepas dulu lah ya. Karena kita nggak pernah merasa bahwa itu memang punya Tuhan. Padahal tadi kalau dikasih itu tentang iPhone 16 Pro. Bapak Ibu, tapi poinnya bukan cuma berhenti dari situ ya. Karena dari awal Salomo merasakan bahwa dia itu adalah miliknya Tuhan. Semua hasilnya adalah dari Tuhan. Yang dia minta sama Tuhan adalah petunjuk. Jadi Tuhan tolong kasih tahu saya harus ngapain. Dan kita udah tahu banget Salomo itu terkenal sebagai raja yang bijaksana. Dari awal kenapa dia bisa minta hikmat kebijaksanaan? Karena dari awal dia udah aware dulu, dia udah punya pola pikir dulu bahwa ini semua bukan punya dia. Saya mah cuma karyawan, saya mah cuma seorang hamba yang lagi sekarang dititipin kerjaan nih sama si bos, dititipin sebuah kerajaan. Jadi sekarang saya tanya sama Tuhan, hikmat itu apa sih? Hikmat itu kemampuan supaya bisa ngerti maunya si bos apa. Ya kan? Kalau jadi pegawai yang paling hebat itu yang bisa berhikmat sama bosnya. Tahu semua, bosnya belum ngomong dia udah tahu. Bosnya mau begini dia udah tahu. Bosnya mau begitu dia udah tahu. Dia harus sudah punya hikmat. Salomo bisa minta hikmat dan dapat hikmat karena dari awal dia udah punya pola pikir bahwa semua ini adalah punya Tuhan. Semuanya, hartanya, duitnya, apanya, semuanya itu, rumahnya, semuanya itu punya Tuhan. Jadi dari situ itu basicnya itu. Banyak dari kita, termasuk saya gitu ya, yang rasanya sama lah. Kalau ditanya, ini handphone saya lah, rumah saya lah semua. Makanya dulu kalau dulu nih waktu bulan bertobat gitu ya, apalagi kalau lagi mau lebaran kan Pak RT keliling tuh ngasihin proposal buat lebaran. Keliling rumah saya tinggal di Cimbulit. Sekeliling rumah saya tuh kos-kosan, mulai dari 20 pintu sampai 200 pintu. Rumah saya tuh satu-satunya bukan kos-kosan, jadi bisa dibilang pintunya cuma satu. Ya, terus datanglah Pak RT kelilingin, ini Pak minta bantuan sumbangan buat Hari Raya Idul Fitri. Datang ya sumbangannya datang. Saya lihat yang 200 pintu cepeceng, yang 250 pintu goban, yang 75 pintu goban, satu pintu goban juga udah lebih dari cukup dong ya. Berapa sih tinggi nyumbangnya? Ya udahlah 40.000 kok perlu, masih bagus nggak gue minta kembalian gitu kan? Ya saya nggak ada niatan buat bantu orang tua, karena prinsip hidup saya apa? Ya lu kalau mau dapat duit ya lu kerja lah. Enak-enak aja minta atau apa semuanya. Gua juga setengah mati kerja di sini cari duit sendiri. Kalau memang mau hidup enak ya udah. Ya saya nggak mikirin orang lain juga cuma goban, ya udah, gue juga goban. Nggak mikirin bahwa di belakang kos-kosan itu RT kami ini memang depannya kos-kosan gede semua. Belakangnya ini adalah perkampungan semua. Yang orang-orangnya menengah bawah semua, dan apalagi pada saat lagi pandemi mereka semua lagi kehajar semua sama berbagai masalah ekonomi. Nggak ada pikiran ke sana. Karena saya pikir duitnya duit siapa? Duit gua yang cari. Suruh nyumbang segala macam, nanti dulu deh. Apalagi minta hikmat, berdoa dulu, tanya Tuhan mau diapain? Kan punya gua. Ya, nomor satu. Jadi ini yang pertama, ini adalah bicara soal hikmat. Fondasi pertama, prinsip paling pertama dalam kebijaksanaan Salomo, gimana cara kelola duit adalah dia punya hikmat ngerti si bos itu maunya. Jadi kalau hari ini Anda mau belajar seperti Salomo, mulai belajar mengkritik harta kita, semua yang kita miliki, sebagai ini adalah bagian dari titipan Tuhan. Ya kan nanti pas mati bisa dibawa nggak? Nggak bisa. Anda punya rekening, Anda
punya keanggotaan mau BCA prioritas, mau BCA soliter, sampai surga nggak ada tuh membership soliter sama prioritas, sama semuanya. Duitnya nggak ada yang bisa dibawa. Mau didekor semewah-mewahnya kuburannya juga pas di surga sama. Makanya tempatnya kalau nanti kuburan ya udah 1 kali 2 meter, masuk kolumbarium ya udah tinggal berapa tuh, 40 cm kali 20 cm kali 30 cm lagi ke belakang, itu doang. Duit yang dibutuhkan 5 juta pas 5 tahun kolumbarium di Laurentius, nggak butuh sampai 500 miliar. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Salomo nggak berhenti sampai sini. Ada yang kedua yang Salomo lakukan. Kita lihat di firman yang kedua ya. Demikian Salomo menyelesaikan pembangunan rumah itu. Ada yang tahu nggak Salomo bangun apaan? Apa yang terkenal Salomo selesaikan? Salomo membangun bait Allah. Dia bangun bait Allah. Ini ngomongin apa sih bait Allah? Bait Allah ini ngomongin ini. Saya bawa sesuatu. Apa maksud Salomo bikin bait Allah? Salomo bangun fondasi. Dia bikin bait Allah. Bait Allah itu bicara tentang roh Allah yang bertata di dalam diri dia. Daripada dia harus manggil terus, tanya terus sama si bos gitu kan. Nanya, bos pusing ngapain? Bos pusing ngapain? Nampak si bosnya kemana-mana. Bos nggak pernah di kantor, pusing nggak? Gimana kalau bosnya bisa dikontak terus tiap kali? Bosnya bisa ditanya terus tiap saat. Bosnya ada terus, pokoknya mau ngapa-ngapain tinggal one klik langsung nyambung ke si bos. Apa yang dibangun sama Salomo? Bait Allah. Dia bangun fondasi dulu di situ. Dia bangun fondasi, dia pasang batu dulu di situ. Dan luar biasa nih Bapak Ibu, di sini kita belajar satu hal, bahwa fondasi ini, bait Allah ini, sebenarnya awal mau bikin itu bukannya Salomo. Siapa yang bikin awalnya? Daud itu yang beli bahannya semuanya. Salomo di tahun keempat, dia mulai pakai bahan-bahan yang udah disiapin sama bapaknya untuk membangun bait Allah. Ini bicara soal apa? Ini bicara tentang kesiapan dari generasi pertama, mempersiapkan generasi kedua untuk meneruskan bisnisnya. Banyak orang yang nganggap kalau kita sekarang jalanin bisnis, nurunin dari bisnis dari bapaknya, oh enak lu ya, tinggal ngurusin bisnis orang tua doang, udah enak langsung, gua harus membangun dari awal. Saya tahu nggak seperti itu, walaupun saya nggak warisin bisnis dari orang tua, tapi saya banyak teman-teman yang mau jalanin bisnis sebagai generasi kedua, sebagai generasi ketiga, lebih sulit daripada bangun bisnis dari nol. Anda harus ngomong sama orang-orang yang mungkin karyawan yang udah punya habit panjang kali lebar kali tinggi, yang usianya mungkin 2 kali 3 kali lipatnya Anda masih harus juga beradu argumen, mungkin kadang-kadang mungkin beradu pendapat juga dengan orang tua, dengan direksi yang sebelumnya, dengan berbagai macam halnya, merubah sebuah kebiasaan yang sudah ada, berbagai masalahnya. Kalau generasi pertama nggak siapin sesuatu yang smooth buat generasi kedua, maka yang diwariskan ini bukannya harta, bukannya pabrik, bukannya sebuah aset, tapi Anda akan mewariskan sebuah masalah. Daud gak cuman siapin bait Allah, ngasih tahu ke anaknya bahwa lu harus siapin nih bait Allah buat situ. Dia udah beliin bahannya semua. Nanti kalau gua mati lu tinggal ngebangun doang. Daud bahkan take action. Tahu nggak? Daud itu dulu terkenal. Dia ngelawan siapa? Yang mati? Goliat. Tahu nggak ada berapa raksasa yang dibunuh sama Daud? Berapa? Ada berapa Goliat? 1. Alkitab mencatat raksasa yang dibunuh sama Daud itu ada 5. Goliat dan saudara-saudaranya. Tapi memang hanya Goliat yang dibunuh langsung sama Daud. 4 laginya itu yang dibunuh itu bukan Daud, tapi orang-orang kepercayaannya Daud. Jadi pada saat Salomo ini udah menguasai kerajaan, udah jadi pewaris generasi kedua, itu raksasa-raksasa yang ngerecokin dia udah mati semua. Dia habisin semua sama bapaknya. Dia mah mungkin cuma tinggal ngelawan cacing-cacing kecil-kecil doang aja lah. Itu raksasa yang rasa-rasa 5 itu udah mati semuanya udah. Itu generasi pertamanya udah ngeberesin dulu. Semua musuh-musuh yang jahat udah diberesin buat anaknya. Bahkan yang paling penting, dia udah siapin sebuah fondasi, jalur langsung link ke si bos. Gua selama ini kata Daud itu kan terkenal sebagai orang juga yang sangat ini ya, dia punya hikmat yang luar biasa. Dia orang yang sangat disayangi sama Tuhan, Allah banyak ngobrol sama dia, dan itu yang dia warisin utama buat anaknya. Dia bukan mau warisin masalah duitnya, masalah hartanya, nanti kamar lu yang ini apa segala macam, enggak. Dia beli batu yang banyak dari berbagai negara disiapin. Pokoknya pas gua mati, ini batu semua udah siap,
lu boleh bangun. Salomo tahun keempat mulai bangun fondasi ini, 7 tahun lamanya jadi, dan jadilah seperti ini. Fondasi ini, nah ini bait Allah yang dibangun di sana. Ukurannya, kalau buat dulu ukurannya besar banget, tapi kalau sekarang mungkin nggak terlalu ya. Itu lebar 9 meter, belakang 27 meter, tinggi ke atasnya itu 13 meter. Terbagi dari 3 bagian ruangan, pelataran luar, terus bagian dalamnya sini, ruang kudus, dan paling dalamnya ruang maha kudus. Ini dalamnya semua emas semuanya. Zaman dulu itu silver itu nggak ada harganya, nggak laku. Saking kayanya Salomo, silver itu nggak beda sama beli besi biasa. Jadi di sini semua emas, murni semua, patungnya emas semua. Yang boleh masuk sini hanya orang-orang khusus saja, masuk ke dalam apalagi di ruang maha kudus. Di luar ini ada tempat buat para imam sebelum masuk mereka membersihkan diri sendiri. Kayak kolam renang, ini lebarnya saya lupa sekitar 15 sampai 20 meter. Pokoknya ini kapasitas tampungnya 44.000 liter air. Jadi kalau tertangki yang biasa kita ketemu di jalan itu kalau nggak salah kapasitasnya 10.000 atau 20.000. Nah kali 2 atau 4 lah itu kapasitas airnya di sini. Terbuat dari tembaga. Ini tempat pembakaran buat membakar kurban. Ukurannya 10 kali 4 meter, segede kolam renang pribadi. Tapi dijadiin tempat barbecue di sini. Barbecue-nya bukan buat makan-makan, buat Tuhan. Ini yang dibangun, disiapin. Yang Daud suruh ke anaknya, lu nanti pas udah mulai jalanin bisnis semua segala macam, beresin dulu ini. Ini disiapin. Daud suruh Salomo bikin fondasi. 2 itu yang pertama. Nah, jadi kalau kita baca di kitab Raja-Raja yang awalnya sih, jadi udah punya hikmat, fondasinya udah benar. Nah, dari situ baru masuk nih yang ketiga. Yang ketiga, sebab raja mempunyai armada kapal Tarsis di laut bersama-sama kapal-kapal Hiram. Sekali dalam 3 tahun, armada kapal Tarsis itu datang membawa emas, perak, gading, kerah, burung merah. Ini bicara soal apa? Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ini bicara soal diversifikasi. Sama lah, kita sekarang administrasi udah kayak gitu juga. Udah pada tahu ya, namanya kita bisnis kalau mau sukses, mau apa semua, don't put all in one bucket. Sebarin semua, diversifikasi bisnis. Salomo udah jalanin itu dari dulu. Cuman waktu saya cerita ini ke anak saya, gitu ya, harus diversifikasi. Ya apa-apa ngomong, udah punya duit. Nah kalau yang baru mulai, nggak punya duit, apa yang mau diversifikasiin? Mau buat jajan aja masih susah, gitu apalagi mau buat bayar gaji pegawai semua. Bapak Ibu, Salomo juga ngajarin satu hal, ya diversifikasi bisnis benar. Tapi buat mencapai diversifikasi bisnis, kuncinya adalah ya nabung, harus punya aset. Kuncinya buat nabung bukan sekedar ngumpulin duit, tapi menunda kesenangan. Nah ini yang paling sulit kadang-kadang. Waktu kita masih mulai buka bisnis, awal saya dulu punya toko komputer 1 di ujung gang, belakang kuburan, kanan kuburan, kiri kuburan, depan saya jalan buntu. Ya udah saya potong rambut tempat di pinggir jalan 15.000 sekali potong. Masuk ke BEC, udah punya toko di BEC, potong rambutnya naik lah, kayak 15.000 kan, 50.000 gitu, 40.000-an gitu kan. Nah, terus udah bukan di BEC lagi gitu kan, ada punya pabrik buat produksi laptop segala macam, ya makin lama makin mahal. Potong rambutnya udah mahal lagi tuh yang 50.000, 80.000, 90.000. Dulu waktu awal pakai handphonenya gimana? Ya udahlah, handphone yang pokoknya asal bunyi. Sekarang gitu kan, rasanya kalau nggak pakai iPhone kurang ganteng gitu ya. Ya kadang-kadang itu yang kita lakukan gitu. Begitu kita naik tingkat gitu ya, naik tingkat, kemampuan untuk menunda kesenangannya itu berkurang. Ya kalau dan yang paling parah biasanya memang banyak orang itu nabung itu pokoknya hasilnya berapa, pakai berapa, sisanya dipakai buat nabung. Itulah yang saya dulu lakukan, termasuk sama anak saya. Dan kita sama-sama tahu kalau nabung dari sisa maka nggak ada yang ditabung. Kunci dari nabung adalah, kunci dari investasi adalah begitu dapat duit, investin dulu, sisanya baru pakai buat hidup. Jangan dibalik. Dan ini yang diajarin sama Salomo juga ya. Jadi kalau punya bisnis, diversifikasi kata dia. Dia bisnisnya banyak tuh. Yang datang bukan cuma kapalnya dia, gitu kan. Kapal Tarsis, ada kapalnya Hiram, gitu kan. Datang ada yang bawa emas, ada perak, gading, bisnisnya banyak banget. Cari cara buat mendiversifikasi bisnis Anda. Pada saat bisnis Anda sudah membesar, udah apa semua, mulai sebarkan aset-aset supaya nanti kalau satu lagi bermasalah bisa dicairkan yang ini, yang ini, yang ini. Saya yakin lah itu Bapak Ibu semuanya pasti sudah aware. Kita mau masuk sekarang ke yang berikutnya lagi. Salomo punya 12 kepala daerah atas seluruh Israel yang harus menyediakan bahan makanan bagi raja dan istananya. Tiap orang mendapat giliran 1 bulan dalam 1 tahun.
Ini bicara soal apa? Kenapa Salomo bisa segitu lama menjaga kerajaannya stabil selama 40 tahun? Nggak ada begitu. Banyak perusahaan hancur, termasuk perusahaan saya dulu. Hancurnya itu bukan gara-gara diserang dari luar. Hancurnya itu gara-gara diserang dari dalam. Korupsi, politik kantor, berantem, masalah ini, masalah itu. Belum lagi nanti kalau udah warisan yang udah di-sharing ke generasi kedua, generasi keduanya berantem sesama saudara. Perusahaan itu akhirnya yang hancurnya bukan karena nggak bisa jualan barang di luar, tapi karena di dalamnya ribut sendiri, akhirnya diserang dari dalam, diserang sama karyawannya sendiri. Ayat ini Salomo mengajar kita satu hal, bahwa di ayat ini Anda harus melakukan delegasi yang baik, pengelolaan SDM yang baik. Pengelolaannya seperti apa? Seperti perumpamaan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Karyawan itu bukan aset. Banyak yang bilang, apa aset paling berharga di perusahaan? Karyawan. Itu salah. Kalau namanya aset, kapanpun bisa dicairkan, kapanpun boleh dipakai, kapanpun boleh dikorbankan. Itu aset. Karyawan bukan aset, tapi karyawan sama adalah titipan dari Tuhan buat Anda. Karena Anda yang sekarang dipilih buat jadi pemimpinnya, para pengusaha ini. Anda dititipin orang. Ada yang ketitipan 1 orang, ada yang ketitipan 2 orang, ada yang ketitipan 5 orang. Ada yang ketitipan 1 pasukan, 1 truk, ada yang ketitipan 2 truk, ada yang ketitipan 5 truk. Dan sama seperti yang di perumpamaan yang Yesus juga bilang ke kita. Ada yang 1 truk itu terus dia dapat 1 talenta, diapain? Dikubur, biarin. Yang lainnya dikembangin, yang ini dikubur. Dan Yesus paling marah bukan di perumpamaan itu, sama yang mengubur ini. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang Anda lakukan hari ini sama bawahan Anda, sama karyawan Anda, atau buat yang profesional di sini, sama rekan kerja Anda, relasi Anda yang di bawah? Anda kubur biar mereka nggak naik-naik, biarin mereka nggak keluar-keluar, atau kita bantu mereka supaya mereka bisa berkembang. Dulu saya kubur, ya udah bagus lah. Kalau bisa jangan nyebrang-nyebrang, paling benci banget kalau sampai karyawan itu sampai udah keluar, udah dilatih capek-capek, dibikin pintar, keluar. Oh, bener-bener tuh ya, nggak tahu ini apa, nggak tahu diri, nggak ini kacang lupa kulit kata saya semua. Apalagi terus karyawannya buka toko sendiri lagi nyaingin, aduh itu rasanya nyari hatinya itu ya kayak diputusin cewek 3 kali tuh. Ngelihat karyawan buka toko sendiri saingan sama kita kayak. Ada Bapak Ibu sebenarnya yang Tuhan mau karyawan juga jangan diketuk. Dan itu juga yang Salomo sebenarnya juga lakukan. Gimana caranya dia delegasinya, diatur karyawan-karyawannya dia semuanya berkembang, naik semuanya. Ada yang bisa jadi raja, jadi apa semuanya. Nanti kalau Bapak Ibu pengen belajar lebih detail lagi ya, gimana caranya untuk melakukan pengelolaan karyawan dengan cara secara Kristen, secara Kristiani, Bapak Ibu nanti bisa ikut sebuah camp yang diadakan juga di KPPK ini, namanya Camp Sukses Jati Katolik. Nanti materi detail itu ada di sana. Gimana caranya kita melakukan pendampingan kepada karyawan supaya mereka membantu membesarkan perusahaan, tapi juga kita juga bantu menghidupkan mereka jadi lebih besar lagi. Karena tugasnya adalah ngatur karyawan itu, bukan cuma sekedar diatur-atur, tapi bisa bertumbuh, berbuah, menghasilkan. Bahkan kalau udah sampai lulus dari tempat kita, berarti Anda sukses. Nah, caranya gimana nanti lebih detail di situ ya. Delegasi itu mengenai di situ. Firman yang berikutnya lagi, apa yang dilakukan lagi di situ? Raja Salomo juga membuat juga kapal-kapal di Ezion Geber yang letaknya di Elot, tepi laut Teberau di tanah Edom. Hiram mengirim anak buahnya, yakni anak buah kapal yang berpengalaman di laut untuk menyertai anak buah Salomo dalam pelayanan mereka ke Ofir. Dan dari sana mereka mengambil emas sebanyak 420 talenta dan membawanya kepada Raja Salomo. Salomo bikin kapal, ditaruh di Elot situ semua. Hiram, raja juga dari sebuah kerajaan ke sana juga, dia kirim anak buahnya yang punya pengalaman, gabung kekuatan sama Salomo. Sana gabung kekuatan, jalanin bareng, cari bisnisnya, dan akhirnya mereka pulang membawa 420 talenta. Ini bicara soal apa? Ini bicara soal kolaborasi. Zaman sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ini adalah zamannya kolaborasi. Bapak Presiden kita yang kemarin juga udah kasih contoh ya, waktu Pak Jokowi terpilih, dia gandeng Pak Prabowo buat jadi menterinya. Musuhnya loh, musuh bebuyutan. Berapa kali tuh pilpres, saing-saingan, ejek-ejekan, semua segala macam.
Tapi begitu kepilih kan bukannya, gue menang, rasain lu, mampus lu apa segala macam. Tapi gimana caranya dia bisa ngerangkul musuhnya, diajak join gabung kekuatan, dan akhirnya kemarin pas lagi terakhir masa pemerintahan beliau terakhir ini, bisa dibilang kan stabil banget kan, dan gak ada musuhnya. Musuhnya menteri di dalam situ juga. Ini yang diajari juga sebenarnya sama Salomo. Bagaimana Anda bisa kolaborasi, bukan cuma sama yang ngasih cuan buat Anda, tapi kolaborasi sama musuh. Karena ini sebenarnya ajaran juga dari Tuhan. Kan kasihilah musuh. Ngasih teman gampang, mengasihi anak gampang, mengasihi istri gampang, ngasih musuh susah. Apalagi musuh bisnis. Nah, tapi Salomo, Allah bilang berfirman lewat di sini, even bahkan musuh pun harus dirangkul. Karena pada saat kita bisa merangkul musuh, kolaborasi, ya jangan juga terus akhirnya jadi bikin monopoli yang merugikan orang banyak. Tapi pada saat Anda bisa berkolaborasi dengan orang-orang itu semuanya, gabung kekuatan. Nah ini kunci suksesnya Salomo, kolaborasi. Jadi kalau hari ini Anda bingung, aduh bikin apa ya? Saya kemarin ketemu sama seorang anak muda, dia punya bisnis pabrik mebel dan dia bingung gitu. Sekarang jualan mebel ini susah kok, karena saingannya banyak. Saingannya sama barang-barang dari Cina semua, impor dari Cina semua. Kualitasnya ya lebih kurang-kurang beda-beda dikit lah, lebih jelek lah gitu lah. Tapi harganya kurang jauh. Terus mesti ngapain? Nah terus kamu ketemu saya mau ngapain? Saya dengar Pak Timi kan di komputer di IT. Nah terus di IT kan masuk juga ke sekolah-sekolahan. Nah saya juga masuk ke sekolahan kok, jualan kursi, meja semua buat komputer gitu. Kira-kira apa yang bisa dikolaborasiin ya? Nah, mulai bingung kan, kolaborasiin apaan ya mebel sama komputer gitu. Terus setelah pikir-pikir, saya tuh baru ingat di perusahaan kami itu punya program CSR. Program CSR itu melatih orang-orang supaya jadi jago komputer. Jadi ada pelatihan tentang AI, tentang coding semua, dan pelatihan itu tuh kami berikan gratis. Padahal ini pelatihan ini mahal. Harganya tuh mungkin kalau sekolah mau beli di luar itu bisa 100-200 juta lah, pelatihan gurunya semua. Tapi kalau sekolah yang terpilih kerjasama dengan kami itu diberikan gratis, bisa pelatihan gratis. Jadi mereka dapat value yang gede banget. Nah, kendalanya buat kami adalah kami kalau bisa harus kelatih ini sebanyak-banyaknya supaya orang jadi jago. Karena di bisnis kami, kenapa kami lakukan ini? Kan rugi dong ya buat perusahaan CTV gitu. Oh enggak, supaya orang bisa mau beli komputer terus. Syarat utamanya sebenarnya satu, harus dibikin pintar. Karena kalau Anda nggak ngerti cara pakai komputer, maka Anda pasti nggak akan pernah beli komputer. Apalagi kalau komputernya cuma dipakai buat ngetik doang, ya kan udah nggak akan ganti-ganti. Tapi kalau saya bisa bikin Anda pintar pakai komputer, pakai komputer atau bisa keluar jadi nasi goreng, pakai komputer atau bisa keluar bikin rencana bisnis, pakai komputer atau bisa keluar gimana caranya bikin proposal, bikin apa semuanya. Saya yakin Anda pasti akan beli komputer. Jadi tugas saya adalah ngebikin semua orang se-Indonesia secepat-cepatnya pintar supaya penjualan komputer naik. Tapi kalau saya mau bikin orang pintar banyak, saya harus kirim orang buat kasih pelatihan satu-satu. Saya butuh duit juga. Nah ini bisnis kagak nyambung nih, di satu komputer satu tukang mebel, terus kolaborasi. Kok gimana kalau kita collab? Setiap penjualan mebel yang kita jual ke sekolah, saya bantuin latihin training komputernya Pak Timi nanti di sana. Oh ya boleh, kagak nyambung ya, satu tukang kursi, satu tukang chip. Tapi pas disambungin, ini jadi suatu kolaborasi luar biasa. Dia rencananya pada saat dia datang ke sekolahan, dia akan nawarin, kalau Anda beli satu set paket meja kursi buat ruang kelas, maka kami akan memberikan sebuah paket kurikulum plus pelatihannya senilai 200 juta. Sehingga Anda akan bisa bermanfaat buat begini-begini semuanya gitu paketnya. Jadi mau disaingin sama mebel dari Cina juga tetap menang dia, karena dia punya satu nilai tambah. Daripada dia sekarang ngadu turun harga atau ngasih bonus, ya udah kalau beli 5 dikasih 3, lah emang 3-nya nggak pakai duit. Jadi kan 5-nya tambah 3-nya, tapi kurikulumnya dapat dari mana? Dari saya. Saya kasih ngecas nggak ngecas, gratis. Nah ini namanya kolaborasi. Salomo dari dulu juga ngajakin buat kolaborasi. Kalau Salomo pergi bawa kapalnya dia doang, mungkin dia cuma dapat 20 talenta. Si Raja Hiram itu pergi bawa kapalnya doang, mungkin juga cuma dapat 30 talenta. Tapi pada saat mereka bisa bersatu, ngegabungin kekuatan 420 talenta. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, di zaman edan ini, Anda udah harus mulai mikir. Bisnis hari ini udah bentuknya udah aneh-aneh. Bisnis zaman sekarang ini udah bukan bisnis 1.0 yang udah bikin baju udah langsung dijual. Oh enggak, sekarang saingannya banyak banget tukang baju. Bikin laptop langsung dijual gitu. Oh udah nggak bisa lagi. Orang beli karena lifestyle.
Orang beli karena ada perasaan gimana gitu ya. Ada tas yang harganya dijual 1 miliar. Orang kalau mau beli harus ngantri dan harus member dulu. Nanti dipilih sama pegawai tokonya bahwa dia layak atau enggak buat ngebeli. Dibeli laku. Padahal tuh tas kalau kita bikin di Cibaduyut mungkin harganya cuma paling mahal juga 4 juta. Tapi tas itu orang rela. Ini udah zaman edan. Kalau Anda nggak mau berubah cara menjalankan bisnis, bikin terus jual nggak bisa. Hari ini orang kalau mau beli sesuatu, mereka tuh harus ada why-nya, harus ada ikatan emosionalnya. Saya tanya kemarin bahkan sama si pabrik mebel ini, mereknya apa yang selama ini? Kita nggak ada merek, dulu di Cilacap nggak punya merek. Mereknya ada tapi dibikinin sama customernya. Wah susah. Apa yang mau digedein? Harus punya kembangin brand sendiri. Makanya sekarang kan digital marketing semuanya makin tinggi nih kebutuhannya. Cara untuk melakukan branding semua. Karena kalau nggak lari ke arah sana, Anda nggak bisa bikin keterikatan. Susah. Orang hari ini nggak lagi beli nyari yang paling murah. Indonesia ini walaupun dibilang gitu ya negara miskin apa segala, iPhone launching paling pertama juga di Indonesia besoknya naik 2 kali lipat dibeli semua orang Indonesia. Mobil paling mahal di luar negeri juga di sini ada. Ini negara yang dibilang negara miskin. Semua bisa dibeli di sini, ada marketnya. Gitu. Di sini luar biasa. Anda beli bakso, nggak enak bakso di sana. Bakso paling luar biasa. Mulai dari bakso 500 perak sampai bakso 50.000 semua punya marketnya sendiri-sendiri. Dibeli sini. Tapi Anda harus punya menciptakan keterikatan sama customer. Dan itu hari ini hanya bisa dilakukan lewat kolaborasi. Dan cobalah belajar balik lagi ke zaman dulu kolaborasi dengan sistem barter. Jangan cuma kolaborasinya pakai duit. Duit ini kan ngomongin zaman kapitalis. Berapa harga baju 200.000 ya udah saya beli terus saya jual. Duit itu kan ciptaan aslinya sebelum ada duit sistemnya barter. Nah yang saya lakukan sama si orang ini adalah kami barter. Nah sehingga barter memperkuat dia, memperkuat saya dan juga customer juga happy. Nah ini ngomongin tentang kolaborasi. Apa lagi habis ini semua? Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, ini bicara satu hal yang luar biasa. Ini bensinnya buat jalanin bisnis. Tiap kali kita jalanin bisnis, pasti akan ada masalah. Coba sekarang saya mau minta tolong. Bro, boleh bangun berdiri? Berdiri sebentar ya. Nah, ada ke depan, sana, sudah bisa. Saya mau tanya gitu ya. Kalau Toto mendadak lagi pusing keliengan gitu ya, Toto jatuhnya jatuh kemana? Ke bawah gitu ya. Ke bawahnya ke bawah sini, ke bawah sana. Tergantung. Lagi miringnya kemana? Betul, jawabannya benar banget. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, yang namanya orang jatuh itu adalah tergantung dia lagi nyandar kemana. Ya bro, nyandar ke saya. Nyandar aja, nyandar gimana? Nyandar miring. Nyandar gitu ya, miring gitu ya. Udah miring gitu. Miring, udah nyandar aja nyandar. Ya, ini udah lagi nyandar. Terus begitu saya kabur gitu kan, dia jatuhnya kemana? Arah dia nyandar. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ayat ini ngomongin soal apa? Pada saat Anda punya masalah, pertanyaannya adalah Anda saat itu lagi nyandarnya sama siapa? Kalau Anda nyandarnya sama Tuhan, maka itu sama Tuhan. Selesai. Bentar. Kalau nyandarnya sama iblis, ditangkapnya sama iblis. Bentar, saya ada waktu lagi. Bentar bro, belum selesai. Saya bawa waktu lagi. Nah. Boleh maju ke depan, naik ke atas. Ini saya mau ajarin cara buat menghadapi masalah. Ajarannya dari Salomo. Bisnis, kerja, pensiun, oke ya sudah pensiun. Tapi tetap punya masalah ya? Banyak. Namanya masih hidup. Coba yang nggak punya masalah angkat tangan. Nggak ada yang nggak punya masalah, ada di Pandu sana, jalan Pandu. Ya, saya mau kasih tugas sama bro ya. Ini ujungnya bulat. Ya, lihatin ujungnya bulat nih. Bulat ya, tangannya buka. Lihatin ke bawah. Ini ujung bulat, tangan nggak rata. Ya, tugasnya sih bro adalah pokoknya lihatin ini terus di sini. Ya, lihatin terus di sini. Ya,
Harus bisa megang ini, nggak boleh jatuh selama-lamanya. Liatin di sini ya, liatin. Ini soalnya bulat nih, ya. Fokus ya, liatin ya. Nggak boleh dipegang, harus bisa imbang. Ya jagain terus, nggak boleh jatuh pakai ini ya. Oke, 3, 2, 1, liatin. Nggak kuat lama. Padahal nih kalau menang dapat iPhone dari kawan. Liatin lagi ya. Fokus. Liatin tuh, ini yang garang tadi liatin ya. Fokus ya. Jagain, harus bisa imbang. 3, 2, 1. Terus jagain, liatin. Jatuh lagi. Oke, belum selesai. Saya kasih tahu nggak caranya. Ya, sekarang saya kasih tahu. Buka lagi tangannya. Sekarang saya minta liatin jangan di sini. Ini tuh sumber masalah. Karena ini nggak rata, ya kan? Liatin ini. Anda liatin ini. Fokus ke sini, jaga ini supaya ini tetap seimbang. Jangan pikirin yang ini. Fokus sama yang ini. Ya, 3, 2, 1. Fokus ya. Pelan. Ya. Fokus sama di atas. Jangan pernah nengok ke bawah. Fokusnya ke atas. 3, boleh pegang sendiri, lepasin. Ya. 2, 1. Ya, terus. Ya, lebih tanam ya. Ulang lagi. Sekali lagi. Terus liatin ke atas. Jangan liatin ke bawah. Tangan terserah, mau miring, mau apa, semua terserah. Terus. Yeah. Oke, thank you ya. Silakan duduk bro ya. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ini bicara soal apa? Bicara pada saat Anda lagi punya masalah. Banyak dari kita, kalau Anda kena punya masalah, Anda tuh fokus sama masalahnya, bukan fokus sama solusinya. Paling kelihatan di Jalan Cibuluit. Dulu saya sama anak saya ya, lagi nyetir Cibuluit itu kan angkot banyak, dan itu jalanan kan sempit kan. Begitu udah jalan gitu ya, terus angkot kan, Anda tahu angkot? Yang tahu angkot tuh berhenti kapan tuh cuma angkot dan Tuhan. Dia di depan kita, terus dia berhenti, anak saya marah-marah, klakson, ya geser aja tuh. Enggak, ini angkot tuh kurang aja. Ya tapi kan kanannya jalannya kosong. Ngapain kamu jadi malah ngikut berhenti di belakang angkot? Pas dari belakang. Perhatikan, banyak orang yang kalau lagi emosian, pas lagi nyetir, dia lihat di depannya nyetirnya bermasalah. Sadar nggak sadar, Anda malah ngikutin mobil itu. Dan pada saat mobil itu berhenti, Anda ikutan berhenti, terus Anda klaksonin. Padahal Anda nggak sadar, kanannya kosong. Itu fokus sama masalah, bukan fokus sama solusi. Tuhan bilang, kalau Anda menjalani kerjaan dengan benar, Anda harus punya motivasi yang benar. Fokus sama solusinya, gimana cara beresinnya. Kalau fokus terus sama masalah, nggak akan pernah beres-beres. Di dunia ini masalah ini sabar-sabar, nggak pernah kelar. Tapi pada saat Anda fokus sama Tuhan, ngobrol kan punya hikmah, bisa nanya sama Tuhan. Tuhan ini perusahaannya Tuhan, terserah dia mau diapain. Beda loh, kalau ngerasain perusahaan sebagai titipan sama perusahaan punya sendiri. Di sini saya mau tanya, pasti banyak yang main saham ya. Ya udah pada pernah main saham, main forex semua gitu. Sebelum main forex, main saham, pernah main nggak pakai simulatornya forex sama saham? Yang cuma main pura-pura? Pernah juga ya, gitu ya. Waktu lagi main pakai simulator, menang terus. Begitu main pakai beneran, sama nggak rasanya? Beda. Main pakai simulator bukan duit lu, duitnya duit mainan. Anda mau beli, mau jual, terserah. Oh beli jual, begitu, oke, udah menang, udah bagus. Besok nyemplungin duit, masukin, gak usah gede-gede, 1000 US. Pas mau beli, terus dolarnya naik, dolarnya turun, USDT-nya naik, atau apa, Ethereum atau apa segala macam, langsung deg-degan. Jual nggak. Padahal waktu masih pakai simulator, beli 2000, beli, udah, lagi segini, jual, begini, percaya diri banget. Padahal bukan duit kamu, apa? Percaya diri, karena bukan duit dia. Dia bisa bikin normal, karena bukan duit dia. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kalau Anda orang lagi stres jadi aja ngomong. Orang lagi stres jangan suruh bikin keputusan. Orang kalau lagi stres bikin keputusannya pasti ngaco. Pada saat Anda jalanin segala sesuatu dan Anda merasa bahwa ini adalah punya Anda, apalagi ini punya Anda dari aset terakhir nih. Kalau gua sampai salah bikin keputusan, bangkrut nih. Itu tingkat emosi, tingkat dewa. Kalau salah, anak istri jadi taruhan. Stres pasti. Bisa sakit itu. Tapi kalau Anda bisa punya pendapat sama seperti tadi si Salomo, ini punya Tuhan. Tuhan, tolong bimbing. Ini mesti gimana caranya sekarang Tuhan? Ya udah, gue jalanin. Punya iman.
Iman yang besar. Iman yang besar kan bisa pindahin gunung ya. Iman yang besar bisa pindahin gunung. Dan percaya juga selain iman yang besar, Anda harus punya iman yang benar. Iman yang besar bicara pada saat Anda berdoa, gunung bisa pindah. Iman yang benar bicara bahwa pada saat Anda berdoa dan gunung itu belum pindah, itu artinya Tuhan belum izinkan. Jadi milikilah iman yang besar dan iman yang benar, karena itulah motivasi buat kita jalanin bisnis. Punya iman sama Tuhan. Pokoknya setiap kali ada masalah, Anda harus punya joy dulu. Ya kalau lagi stres, terus bikin keputusan, wah pasti berantem. Makanya penting punya joy, bukan punya happiness. Banyak pengusaha hari ini tuh ngejar joy, tapi joynya joy palsu. Lagi stres di kantor atau apa gitu, stres keluar, cari asap. Mending kalau cuma cari asap, habis itu lari, obat. Habis ngobat, mungkin terus ya melakukan berbagai hal lah, semua dosa-dosa di luar sana, apapun yang dilakukan, tujuannya apa sih? Kan ngejar joy. Kenapa banyak orang mau ngobat? Kenapa banyak orang mau minum? Kenapa banyak orang juga mau sampai selingkuh, main perempuan atau apapun semua di luar sana? Karena pada saat melakukan itu ada joy. Tapi ingat, habis itu ada harga yang harus dibayar. Begitu Anda selesai lakukan itu, ada harga yang harus Anda bayar. Badan jadi rusak, ya, mungkin ada efek samping jangka panjang, rumah tangga mungkin rusak, apapun lah itu. Tapi joy sejati yang dari Tuhan itu nggak ada harganya. Tuhan kasih cuma-cuma buat Anda. Kalau Anda mau punya hubungan langsung sama Tuhan. Karena hari ini banyak orang kenal Tuhan, tapi nggak merasakan Tuhan. Kenal sama merasakan beda cerita. Ya bro tadi udah sempat ketemu sama saya, gitu. Tahu lah rasanya gimana semua gitu. Boleh salaman bro? Salaman ya. Rasain tangan saya? Gimana nih? Dingin, panas, kenceng, kenceng. Ya, bisa ngerasain. Yang di sana bisa ngerasain nggak? Karena Anda cuma lihat saya doang. Berapa banyak dari kita termasuk saya melihat Tuhan cuma tahu Tuhan tuh itu Yesus yang gondrong-gondrong itu kan? Tahu lah yang ada di Laurentius kalau lagi bisa gitu kan? Kan itu yang Tuhan mau. Kalau Anda mau punya dapat joy dari Tuhan, harus punya hubungan, bisa ngerasain. Caranya gimana? Ya kenali Tuhan. Kalau Anda nggak kenal Tuhan, Anda nggak bakal bisa ngerasain. Orang yang bisa nempel kayak gitu mana kenal? Nggak kenal kok main peluk bisa nggak bro? Tabok. Bro gini, harus kenal. Kalau udah kenal kan, bro apa kabar? Langsung punya hubungan. Berani pegang. Nggak punya hubungan cuma lihat aja. Kayaknya gitu tuh. Koordinator KPPK yang itu tuh. Itu di sana tuh, itu tim monetnya tuh. Berani nyapa, berani nyamperin. Makanya kenalilah Tuhan. Kenapa acara ini dibikin? Kenapa ada pujian penyembahan di depan? Ya, kenapa ada proyek-proyek ada apa? Itu semuanya targetnya apa sih? Belajar supaya kita itu kenal Tuhan. Sehingga begitu kita makin kenal, kita punya hubungan dan kita bisa merasakan. Yang terakhir, Bapak Ibu, kita udah belajar tentang hikmat, fondasi, diversifikasi, delegasi yang baik, kolaborasi yang baik, motivasi yang baik. Ayat yang terakhir bicara soal takut akan Tuhan adalah permulaan dari hati, pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ayat ini bicara soal kekudusan. Yang satu hal yang ironis, Bapak Ibu tahu ya, Salomo itu raja luar biasa. Kekayaannya Daud, kekayaannya Saul, digabung dua raja itu nggak bisa menangis buat kekayaannya Salomo. Suksesnya luar biasa. Saya mau tanya, Yesus terkenal sebagai anak apa? Anak siapa? Anak Daud. Anak Daud kan? Yesus anak Daud, selamatkanlah kami gitu. Dibilangnya gitu. Kenapa bukan Yesus anak Salomo? Kan sama satu turunan ya. Kenapa bukan Yesus anak Saul? Kenapa Daud yang dipilih? Kenapa bukan Salomo? Karena Bapak Ibu, ini kisah hidupnya Salomo. Tapi Salomo gagal, yang paling terakhir di sini. Salomo takut akan Tuhan sebagai permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Salomo nggak jalanin keputusan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi sama Salomo? Ini Salomo, ini Daud. Nah, orang mengenal Daud sebagai raja luar biasa. Yesus disebut sebagai anak Daud, nggak pernah disebut sebagai Salomo. Karena Salomo terkenal karena sesudah Salomo kerajaan Israel hancur, terbelah. Cuma ada 3 raja yang pernah menggabung menjadi satu, itu mulai dari Saul, Daud, dan Salomo. Begitu Salomo turun dari tahta kerajaannya berantem, saudara langsung pecah jadi 2.
20 raja berganti saling serang menyerang bla 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 semua sampai akhirnya bait Allah dihancurkan, bahkan seluruh orang Israel dibuang ke dalam tempat pembuangan, hilang. Hari ini bait Allah itu tenggelam ada di bawah, rumahnya semuanya yang sekarang jadi Masjid Al-Aqsa itu. Makanya mereka semangat banget bangsa Israel pengen bikin lagi bait Allahnya. Kenapa Raja Salomo melakukan itu? Ini ayat-ayatnya. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Dia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan istri-istri yang menarik hatinya. Ini baru istri baru 700, belum sama selirnya segala. Dan saya nggak ngomongin masalah jumlah istri. Zaman itu punya istri banyak itu normal. Tapi yang saya mau bilang adalah di sini istrinya diambil. Ini adalah istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istrinya mencondongkan hatinya kepada Allah lain, hanya kecil. Demikian Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sidon, mengikuti Mikom, dewi kejijikan, sembahan, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang mau. Salomo yang mulai dengan kekudusan, mengakhirinya dengan dosa. Banyak usaha hari ini Bapak Ibu. Saya dulu mikir gitu juga ya, kenapa sih saya bikin bisnis nggak beres-beres juga gitu. Rasanya kok masalah terus semua. Kekudusannya sama sekali. Bensin utamanya. Dan juga salah satu yang bisa memikir apakah usaha ini bisa bertahan lenggang melawan zaman atau enggak. Saul, Daud, bahkan Daud, Bapak Ibu, coba kita berkaca dari Daud. Pada saat Daud berkuasa, pada saat Salomo juga berkuasa, mereka berkuasa dengan hikmat. Dan pada saat punya hikmat, mereka itu sebenarnya hikmat saat itu Roh Kudus. Dulu Roh Kudus itu cuma dikasih orang-orang pilihan loh. Raja-raja doang dikasih Roh Kudus. Makanya mereka punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini dari Galatia 5 ayat 22. Jadi pada saat Anda punya perjumpaan dengan Roh Kudus, Anda tuh ada ini. Nah ini modal buat jalanin bisnis. Kalau orang punya Roh Kudus dapat ini semua. Dan hari ini semua orang yang udah dibaptis dalam nama Tuhan Yesus, Anda itu udah terima Roh Kudus ini. Gak usah jadi raja dulu. Dulu harus jadi raja. Tapi terus habis itu ininya dibuang. Kenapa? Roh Kudusnya udah dalam sini, dibuang sana pergi. Udah jauh-jauh semuanya diganti sama roh setan. Mereka melanggar kekudusannya. Berapa banyak juga di antara kita para pengusaha profesional, pada saat kita sudah berhasil, kita udah sukses, kita malah jatuh dalam dosa. Oh iya, saya bukan anak baik-baik, Bapak Ibu semuanya. Saya baru 9 tahun lah digerakkan karismatik ini. Saya juga baru balik ke gereja sekitar 10 tahunan. Dari 46 tahun usia saya dibaptis dari kecil. Saya 25 tahun lebih saya meninggalkan gereja. Saya jalani bisnis dengan cara saya sendiri. Jadi nggak bisnisnya, jadi gede nggak? Gede. Waktu lagi ada masalah gimana? Masuk rumah sakit Tuhan, stres. Pada saat ada masalah, ada apa semua. Dan saya mulai melakukan semua perbuatan bodoh dan dosa-dosa itu. Pada saat saya justru mulai punya duit. Waktu nggak punya duit nggak bisa bikin dosa, nggak ada duitnya. Pas lagi ada duit, semua dosa ternyata baru tahu di Bandung itu banyak surga dunia ya, gitu. Nggak usah jauh-jauh ke Jakarta. Dan pada saat saya mulai mati semua surga dunia itu, habislah pelan-pelan satu persatu bisnis yang saya bangun. Dan rasanya setiap kali saya ngerjain apapun gak dikerjain. Mau begini, mau bisnis ini, kerjain ini, diversifikasi apa semua gak dikerjain. Saya jadi Salomo. Bahkan lebih parah lagi, hubungan sama istri bermasalah, hubungan sama anak bermasalah. Bahkan anak juga ketiban bertanya. Bapaknya udah capek-capek cari duit, kita cari duit buat siapa sih? Buat anak. Coba bayangin, pada saat Anda berjuang buat anak, terus anaknya malah bermasalah di sekolah. Anaknya kayaknya gak punya masa depan di masa depan. Mau ngomong apa? Anak saya kelas 3 SD di demo dari sekolah. Bulan Desember, itu udah sekolah ketiga yang terima dia. Anak saya lulus SD dari 5 sekolah yang berbeda. Bikin masalah, yang kerok semua. Apa saya lakukan ini semua kalau anak saya sendiri bermasalah kayak gak punya masa depan? Anak saya kelas 3 SD, itu sampai diprotes sama semua orang tua murid gitu ya. Akhirnya disuruh keluar di bulan Desember karena dia nggak celurit ke gurunya. Dia punya tantrum dan bisa udah marah, nggak bisa ngatur dirinya. Dan walaupun kecil tuh badannya kotor banget, jadi nggak ada guru yang bisa dibantu. Kenapa? Dulu saya salahin mamanya. Oh, mamanya galak sih, cerewet sih, apa sih semua. Terus saya salahin anaknya, gara-gara nonton YouTube tuh, gara-gara ini apa semua. Ternyata belakangan gimana anak saya sembuh pada saat bapaknya bertobat, pada saat bapaknya terima Yesus lagi, pada saat bapaknya minta ampun sama
istri anak saya pelan-pelan dipulihkan. Bapak Ibu, jadi hari ini kalau Anda punya anak, punya pasangan, atau mungkin Anda kenal orang-orang yang bermasalah juga, mulai dari diri kita dulu di awal. Anda nggak pernah tahu pada saat kita mulai bertobat, banyak orang juga akan dipulihkan. Banyak orang juga akan nanti kalau saya ketemu Tuhan. Saya sampai detik ini masih berjuang, saya bukan orang suci. Saya masih banyak punya masalah, saya juga masih banyak godaan buat bikin dosa semua. Tapi saya berusaha buat jaga ketulusan hari ini, walaupun itu susah. Di tengah sekarang bisnis lagi bagus, duit lagi ada. Sekarang saya jadi koordinator BPK PKK Keuskupan Bandung gitu ya. Saya keliling tugasnya ngurusin 36 PDPKK, 8 PDPKK-nya PDPKK anak muda. Oh, saya salah satu kelemahan terhadap perempuan. Dulu nggak pede kalau ketemu perempuan gitu. Kalau sekarang gitu kan datang semuanya langsung kotingin semuanya. Wah, udah. Saya bilang 10 tahun yang lalu habis nih cewek. Sekarang udah bertobat aja, tapi godaannya tetap kencang gitu Bapak Ibu, semua saudara-saudara terkasih. Pertobatan, kekudusan, ini paling penting. Kalau Anda mau terus bertumbuh buat situ. Anda tahu kenapa Daud masih disebut terus sebagai Yesus anak Daud? Karena walaupun Daud berdosa, itu Daud itu berdosa besar. Anda tahu Daud siapa? Daud itu adalah seorang pezinah. Daud itu adalah seorang pembunuh. Anda tahu namanya Salomo siapa? Bathsheba. Bathsheba itu siapa? Istri orang. Daud itu yang kita sembah-sembah itu kita bilang Daud itu hebat apa segala macam. Dia tuh perzina, selingkuh sama istri orang, suaminya dibunuh. Salomo nggak pernah loh selingkuhin istri orang. Dia nggak pernah ngebunuh, cuma buat ngambilin istri orang. Tapi kenapa Daud masih diterima sama Tuhan? Salomo, karena sampai akhir kita pilih tulis nggak pernah ada catatan Salomo bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Tapi Daud dia minta ampun sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, aku minta ampun dan aku mau balik lagi sama Tuhan. Dan Tuhan ampuni. Kita belajar dari dua orang ini, Petrus sama Yudas. Dua-duanya berdosa besar. Waktu hari terakhir Yesus, dua orang ini yang bikin dosa. Yang satu nyalahin Yesus, satu nyangkal Yesus. Yang satu bertobat, minta ampun, balik lagi kumpul sama komunitasnya. Yang satu lagi berusaha beresin masalahnya sendiri. Banyak orang pas lagi punya masalah dia nggak mau datang ke dia. Lagi ada masalah di kantor, nanti malam KPPK, nanti dulu. Nanti kalau udah beres masalahnya gitu ya, gue datang. Saya banyak undang orang yang lagi punya masalah dan saya kadang-kadang miris. Pada saat saya undang, aduh kok maaf saya nggak bisa datang karena saya ini lagi gini, saya lagi pusing, saya ini lagi banyak utang, banyak apa semua. Nanti mudah-mudahan kalau saya udah nggak pusing nanti saya datang. Aduh itu jawaban gue banget dulu 10 tahun yang lalu. Kalau lagi banyak masalah gue nggak mau datang untuk beginian. Padahal sekarang saya tahu banget kalau Anda lagi punya masalah di pekerjaan, di bisnis, di keluarga, Anda justru harus datang ke tempat beginian. Karena itu yang Petrus lakukan. Pada saat dia punya masalah, akhirnya dia kumpul lagi sama para rasul. Si Yudas ngapain? Dia datang terus dia bawa itu kan, nih gue balikin duit lu, nih gue balikin, udah, gue jadi nggak salah ya, duit yang tadi lu kasih ke gue balikin. Tetap nggak hilang tuh rasa bersalahnya dan akhirnya Yudas bunuh diri. Berapa banyak dari kita yang dilakukan kayak gitu, begitu kita masalah kita beresin pakai kekuatan kita sendiri, kita ini sendiri. Ke gereja nanti dulu, ke persekutuan doa entar dulu, doa dulu ya, aduh lagi pusing, gak sempat berdoa-doa. Kalau lagi masalah itu justru yang dilakukan. Hari ini Anda semua sebagai pengusaha profesional, Anda semua diberikan salib sama Tuhan. Diberikan salib yang harus Anda jaga, yang harus Anda pegang. Kalau Anda bisa teruskan jaga salib ini dengan kekudusan dan dengan 7 hal tadi yang dilakukan, yang Salomo sendiri gagal lakukan, maka Anda akan dipakai Tuhan luar biasa. Baik, penutup saya mau kasih lihat satu video ini. Lampu boleh digelapin? Tolong play video ini. Suaranya boleh tolong ditambah. Ini adalah usaha Anda. Ini adalah bisnis Anda. Ini adalah pekerjaan Anda. Tuhan bilang belasan mungkin puluhan tahun yang lalu, mungkin lewat orang tua Anda, mungkin lewat pimpinan sebelumnya, aku titipkan usaha ini untuk kamu. Ya kayak ya. Terus apa yang kita lakukan? Oh bangga dong, senang jadi pengusaha, jadi profesional. Pasti bisa.
within your mind. Kita jalani terus. When the oceans rise and thunders roar, I will soar above the storm. Makin lama makin berat. You are king of love. Makin kencang makin bersiul. Yang tadinya bangga, yang tadinya senang, udah mulai ngerasa capek. Tadi stres, tinggalin sebentar aja deh ya. Bikin dosa sekali-sekali kayaknya enak. Anda ngerasa sendirian, Anda ngerasa jauh dari Tuhan. Pandemi datang, badai makin kencang, bencana makin goyang. Setengah mati Anda berjuang mau pegangin itu. Satu titik Anda udah gak kuat. Capek Tuhan. Aku udah gak kuat lagi Tuhan. Anda punya komitmen. Mau tinggalin saya? Atau mau balik lagi? Kalau Anda minta, kasih Tuhan, Anda akan mampu berdiri lagi dan Anda akan angkat lagi salib itu. Dan Anda akan berdiri lagi dan Anda akan pegang lagi. Karena Anda tahu inilah titipan buat Anda di dunia. Ini bukan hak Anda, tapi ini kewajiban Anda. Usaha yang hari ini Anda kelola, jabatan yang hari ini Anda pegang, talenta yang hari ini Anda miliki, itu semua titipan dari Tuhan. Dan pada saat Anda setia, pada waktunya nanti, Anda dan saya, kita akan sama-sama ketemu lagi sama Tuhan kita, bertatap muka. Anda bisa cerita sama Tuhan, Anda bisa peluk dia, dan Tuhan bilang, aku tahu apa yang sudah kamu lewati, dan aku bangga padamu. Sekarang tinggallah bersamaku dalam kekekalan, kata Tuhan. Jangan ragu saudaraku, Tuhan gak pernah kemana-mana. Saya mau tutup hari ini. Kalau Anda mungkin hari ini merasa terbeban, Anda yang masih punya keraguan, ketahuilah bahwa Anda punya Bapa yang luar biasa. Anda punya Bapa yang sungguh mengasihi Anda. Tapi mungkin Anda selama ini bingung, saya pengen ngomong sama Tuhan, saya nggak tahu cara ngomongnya gimana. Tuhan ajarin kita loh, satu doa, cara buat Anda ngomong sama Dia. Saya mau ajak Anda, kita mau doakan ini, doa Bapa kami yang simpel. Yang Anda juga pasti doakan pada saat misa di gereja. Tapi hari ini saya mau ajak Anda, yuk mari kita doakan doa Bapa kami ini. Benar-benar dari lubuk hati Anda dan saya paling dalam. Karena saya percaya Tuhan akan doa kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaan
surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dengan Bapa, segala puji syukur kami haturkan kehadiran-Mu Bapa, karena Kaulah Bapa yang Maha Kudus. Kau yang tahu semua kelemahan kami, Kau tahu semua dosa-dosa kami. Malam hari ini Bapa, kami bersepakat, kami memohon ampun Bapa. Kami mau mulai hidup baru lagi Bapa. Kami mau belajar mengenal Kau Bapa. Kami mau belajar mempercayakan bahwa semua yang kami miliki ini adalah titipan. Kami mau belajar untuk mendengarkan, memiliki hikmat untuk mendengarkan suara-Mu. Kami mau belajar membangun fondasi yang kokoh dalam bisnis kami, di tengah keluarga kami, dan dalam diri kami. Kami mau belajar juga untuk membangun bisnis kami secara Kristiani. Bentuk kami Bapa, berbicaralah pada kami. Terima kasih karena malam hari ini kami boleh mendengarkan firman. Biarlah firman terus bertumbuh, berakar, bertumbuh, berbuah, dan buahnya bisa kami bagikan bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan boleh pakai kami seluas-luasnya, agar bisnis ataupun pekerjaan yang Tuhan percayakan pada kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan pada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Dan nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus menyertai. Syukur Tuhan untuk kasih kebaikan-Mu, Kau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Bapa, saat ini kami mau memberikan persembahan hati kami yang terbaik Tuhan. Kiranya Engkau yang memberitahu kami berapa besar yang akan kami beri.
untuk kemuliaan-Mu di tempat ini, untuk pekerjaan-pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, pelayanan kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bawa dengan sebuah lagu Bapak Ibu. Udah bawain hari ini, bawakan waktunya dan filmnya luar biasa sekali. Berarti seperti biasa, saya ingin mengumumkan sedikit untuk kita bantu gereja. Ada 2 gereja yang kita bantu, yang satu di Kalimantan, satu di Jakarta. Yang di Kalimantan yang kemarin kita akan jual kaos jubileum. Berarti mungkin sebagian ada yang masih belum beli atau masih mau menyumbang untuk gereja di Kalimantan dengan kondisi atapnya yang sudah bocor-bocor, sesuatu yang mungkin bagi kita bisa mempersembahkan sedikit yang kita punya untuk gereja di Kalimantan berupa kaos yang dapat dibeli di depan. Satu lagi, Lusukan Jakarta membutuhkan dana juga. Mereka lagi nyari-nyari, lumayan banyak butuhnya, ya kita sama-sama sebagai umat Katolik kita bantu Uskup Jakarta dengan dapat membeli rosarionya, lambangnya ada salib yang pakai jangkar di bawahnya. Ini salib jubileum yang diproduksi pada waktu jubileum juga. Ini harganya murah banget. Tapi diharapkan kita beli itu bukan beli ya, kita akan mempersembahkan
berkat Tuhan yang Tuhan kasih buat kita untuk teman-teman yang membutuhkan di Jakarta. Ini harganya 50.000. 50.000. Ada satu lagi, pertanyaan beda, bahannya beda. Yang ini 200.000. Ini 200.000. Bagi Bro and Sis, saya nggak jualan di sini, soalnya saya lagi ngejar-ngejar parah ini. Maksudnya bagi Bro and Sis, ibu bapak sekalian yang bisa menyumbang untuk kesukaan Jakarta, mau beli satu boleh, mau beli 10 juga puji Tuhan. Atau mau beli yang murah untuk kita kasih di gereja buat orang sekali beli, biasanya 20 sejuta, nanti bagi-bagi bagi orang yang butuh nggak apa-apa. Nah, barang-barang ini didapat di meja ujung di sana atau ke saya sendiri bila butuh nanti. Kalau memang barangnya nggak ada untuk yang ini, kalau memang kurang nanti kita kirim ke bapak dan ibu yang pesan. Di sini tersedia 100 piece yang ini. Kalau yang ini cuma sedikit sih, cuma ada 25 piece. Dan sebagian tadi udah banyak yang laku. Gitu. Jadi dimohon dipujian juga kalau ada yang pengen mempersembahkan sedikit berkatnya bisa beli ke sini. Satu lagi. Pengumuman untuk minggu depan, untuk bulan depan. Bulan depan kita akan kedatangan satu pengajar dari Jakarta, luar biasa, banyak yang bisa kita dapat dari firman-firmannya, yaitu Bapak Yogi Tarore. Mungkin kalau Broensis yang belum pernah mendengar siapa ini Yogi Tarore, diharapkan nanti bulan depan kita datang, dan ini tidak kalah menariknya dengan pengajar-pengajar atau pewarta yang pernah ada di KPXL dari Bandung ke Surabaya, Jakarta, siapapun juga. Jadi diharapkan Broensis kita ketemu lagi di minggu depan, tetap di Cemerlang pada tanggal bulan depan pada tanggal 19 Maret 2025. Oke, terima kasih atas perhatiannya. God bless you. Bapak Ibu, kita tiba di penghujung acara kita. Kita akan tutup persekutuan malam hari ini. Mari kita satukan hati kita dalam doa. Bapa, hati kami sungguh limpah dengan syukur kalau kami saat ini, hari ini Tuhan boleh bersatu hati untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Kau sungguh disenangkan dalam setiap pujian kami, penyembahan kami hari ini Tuhan. Dan biarlah firman yang sudah kami dengar pun Tuhan boleh kami tanamkan dalam hati kami. Nantinya akan kami bagikan untuk teman-teman, keluarga, dan siapapun yang akan kami temui. Bila sebentar kami pun akan berpisah satu dengan yang lain, kiranya Kau sertai kami dalam perjalanan pulang kami, bertemu dengan keluarga kami di rumah. Lindungi kami, jaga kami Tuhan, dalam perjalanan kami. Kau selalu menyertai dalam setiap langkah hidup kami pun, Kau selalu ada. Terima kasih Bapa. Segala doa ini kami naikkan hanya lewat satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kini, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita bawa lagu satu pujian lagi ya Bapak Ibu ya. Ada padaku hatiku
Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati